Al-Malikah, kisah pelacur melahirkan 7 nabi. Diceritakan, ada seorang wanita tuna susila atau pelacur di kalangan Bani Israel, yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya dan kemolekan tubuhnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk-duduk di atas ranjang, yang terlihat oleh orang-orang jika melewati depan rumahnya, karena pintu rumahnya sengaja dibuka. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan membayar 100 dinar. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya asalkan membayar dengan nominal sebesar itu. Pada suatu hari, ada seorang pemuda ahli ibadah, yang melewati depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda. Sebagai seorang yang soleh, ia lantas berdoa kepada Allah, supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, hal itu tak kunjung hilang. Akhirnya, pemuda itu bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan sampai menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan berniat akan bersenang-senang dengan wanita itu. Si wanita lantas menyambut kedatangannya dan bersiap melayaninya. Wanita itu pun telah siap segalanya, ia berdandan dan duduk di atas ranjang. Tibalah pada waktunya, ketika pemuda ahli ibadah itu bertemu si wanita. "Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu," kata pemuda itu. Wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda ini masuk ke dalam. Namun, dia hanya terdiam dan ada suara berbisik dari dalam hatinya. "Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu," kata pemuda itu dalam hatinya. Rupanya Allah menurunkan rahmatnya dan mengingatkan kepada pemuda itu, saat akan melakukan perbuatan dosa. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. "Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu," ucap laki-laki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja?" "Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar," ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku?" "Tidak," jawabnya. "Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu," ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu. Sebelum pergi ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, si wanita diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama bertahun-tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga. Dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita itu lantas bertobat. Hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu seketika itu juga meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih.
Hingga akhirnya ia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa si laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah mengaruniai 7 keturunan, yang mana 7 keturunan mereka semuanya merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari niat baik nan tulus, ketaatan dan keteguhan hatinya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wanita dalam kisah ini bernama Al-Malikah. Dalam cerita ini tidak disebutkan secara jelas siapa 7 nabi yang telah dilahirkan oleh Al-Malikah. Adapun para nabi yang telah diutus untuk membimbing kaum Bani Israel, di antaranya yaitu Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Sesungguhnya hidayah itu bisa datang kapan saja dan dimanapun tempat yang tak kita duga sebelumnya, ia datang dari mana saja dan kepada siapa saja. Karena Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Kisah Al-Malikah ini semoga bisa menjadi inspirasi positif dan bermanfaat bagi kita semua.